Jadi saya pernah support mereka. Wow. Untuk di saat nasional ya, jelas ya nasional. Kalau internasional sudah pernah? Ya itu. Internasional itu mereka mewakili Indonesia. Jangan dong. Sing penting wani. Halo Pak Jumala. Halo. Wis. Tinggal Kita undingan resmi tuh Pak. Gitu ya. Aku biasa kaosan kok. Pak Jumala tinggal dasi ya. Oh iya. Ya biasanya kan dulu ya jabat ya. Jabat teras. Kayak dasi kupu gitu ya. Enggak ya. Iya ya. Terus ngeterke anu ya. Di restoran. Oh gitu. Pemagang ya. Iya. Ini apa ini Pak Ganda? Wah, Pak Jumala pasti. Kok kita seperti di butik atau di? Oh iya keren dan jelas toh. Karena narasumber kita ini top desainer di Semarang. Top desainer di Semarang. Termasuk desainer senior ya? Senior lah. Karena beliau dari sejak SMA bahkan dari kecil sih. Ush. Infonya ya kan. Gitu. Udah mulai seneng rajut apa. Oh. Kalau zaman dulu pernah ini nggak dengar kristik. Nah, itu beliau sudah mulai menekuni itu ya. Terus setelah lulus SMA, beliau sempat jadi model juga, model. Terus dari situ mulailah beliau ini desain seperti ini Pak, baju-baju ya. Kayak ini nih keren loh Pak ya. Padahal ini dari kain perca nih Pak. Woi. Yeah. Ini suka percaya nih? Kalau itu enggak loh Pak. Oh, ya sempat takon. Kain takon aja lah. Buat salah ya. Langsung aja ya daripada kita sambut Pak Elkana Gunawan. Sekarang Pak. Monggo Pak Gunawan. Pak Elkana. Ya mirip anu ya. Siapa Gunawan? Yang desainer nasional. Ivan Gunawan. Oh, Ivan Gunawan. Jangan saudara ya. Iya, satu marga. Semangat pagi Pak Elkana. Pagi. Wah, seger ya Pak Elkana. Alhamdulillah ini seger. Kita sama ya, coklat itu ya. Iya. Cuman ada pembeda untuk ya. Ya, saya membuat yang agak sedikit suasana berbeda itu. Ya gitu ya. Oke Pak Elkana, sebelum kita ngobrol-ngobrol seru ya pagi ini, silakan disapa dulu Sobat Kendel. Selamat pagi Sobat Kendel. Sing penting apa? Wani. Sing penting wani. Iya. Ya, itu perlu ya. Iya. Jadi memang sing perlu penting ya, Pak, wani, betul. Wah. Jadi dari wani itu yang bisa membuat saya jadi begini. Dari wani itu yang bisa membuat Pak Elkana jadi begini. Wah, seru nih ceritanya mesti. Mantap. Nanti kita gali, tapi kita gali ini dulu. Apa sih saja nih? Iya. Kok ada boneka bareng ya? Pak Elkana, wah ini kok bisa kreasinya keren-keren ini gimana tidak Pak dulu? Memang benar tadi dari kecil tuh ya mau seneng ini ya. Saya dari SD ya. Jadi dari SD itu saya sudah seneng sih dengan zaman itu di TV ada Hesta Karya ya. Hesta Karya. Jadi kalau itu saya setiap sore saya nonton. Jadi saya tuh paling seneng nonton itu. Jadi terus lalu mungkin karena sering melihat mama saya bordir, nyulam. Nenek saya hobinya ngerajut. Mungkin dari situ saya kok jadi tertarik. Kalau hobi ngelukis saya dari papa. Seniman semua. Iya. Jadi harus ya bikin kristik itu Pak. Iya, kristik ya. Itu dari SD saya sudah cari uang sakunya dari itu, makanya mata saya sampai berkacamata. Kelas 3 SD saya sudah pakai kacamata. Kristik itu mulai dari kelas 3 SD? Iya. Kelas 3 bikin apa Pak? Ya bikin lukisan itu yang di figura-figura itu. Gitu. Aku itu kalau kristik Pak Ganda itu sangat pribadi banget. Karena apa? Aku nguji istri saya benar-benar senang sama saya itu tak uji, suruh bikin kayak kristik saya Pak.
Oh iya. harusnya dibuatin ke saya gitu. Oh gitu ya. Iya. Dia belum kenal bapak, nek kenal langsung dipeseno kayak aku. Dia bikin Pak Kanda. Oh iya tuh. Mbok pirang bulan lukisan kayak lukisan Eropa gitu loh Pak, gede. Iya. Yang melihat di jendela itu Betul, Pak. iya. Ingat ya Bapak ya? Ingat, saya sudah pernah buat itu. Wah, itu tak nguji. Bisa kebetulan podo ya? Iya, kan kita memang punya persamaan toh Pak. Oh iya, menarik ya. Tadi yang menentukan gambarnya aku Pak Kanda. Jadi masih pacaran nih Pak? Masih pacaran aku terus? Aku nguji, aku seneng aku tenan ra. Hah. Gawe no iki, wah jadi itu seneng sekali saya Pak. Dia seneng, saya seneng. Langsung nikah ya? Ternyata salah dia orang kenal Pak Elkana. Kenapa? Dipesen kayak wes rampung aku ya. Oh, iya. Iya. Walaupun mungkin dalam hati dia waktu membuat tuh nangis loh Pak. Ya mungkin Pak, tapi nangisnya dengan bahagia mau cinta Pak. Nangis bahagia. Bener-bener memang rumit. Dan ada yang salah Pak. Betul. Ada yang begitu, ada yang salah itu. Harus netral Pak. Itu kalau salah di bawah gitu kita harus ngulang dari bawah, kita harus lihat dari semua. Bus. Itu ada yang namanya, salah sidik itu namanya kita harus. Aku ngerti Pak. Iya. Loh, kok ini? Engkau tak anu ya, tak beneri ya, dibeneri Pak. Luar biasa. Itu melatih kesabaran sih ya, harus telaten. Oh. Dan Pak Elkana ini kalau tadi calon saya itu kan wis usia dewasa. Pak Elkana ini SD loh. Kelas 3 Pak. Bisa kayak Kristik gede-gede. Jadi saya dulu kalau ada bahasa di gereja itu saya titip jualan yang sudah saya pikirin gitu. Jadi beliau bukan hanya Top, ya? bukan hanya berkarya, tetapi juga pintar menjual. Itu kerennya di situ. Tapi mungkin dengan apa yang saya lakukan itu saya juga dari kecil saya sudah sering dibully ya kalau istilahnya anak sekarang. Bully apa Pak? Ya karena kan yang saya kerjakan kan semuanya berbau cewek. Oh gitu. Saya kalau jujur saya kalau suruh layangan saya nggak bisa. Saya main layangan itu saya nggak bisa. Main kelereng, setinan nggak bisa. Setinan. Manggil lagi zaman cilik ya. Jadi mungkin Padahal bukan itu produktif. Ya itu produktif Pak harusnya. ya, tapi kan anak-anak seusia SD, SMP itu apalagi kan waktu itu ya Pak ya. Iya belum tahu lah. Tapi yang penting kan dompet. SMP pun waktu keterampilan ada keterampilan bebas dan pilihan saya memilih jahit. Jadi SMP saya sudah bisa jahit kemeja. SMP bisa jadi Iya, meja. saya masih ingat waktu ujian itu. Jadi yang kelihatan teman-teman saya yang kesusahan, saya kan sudah jadi dulu. Punya yang mereka tak punya, saya tak lempar ke mereka, punya yang mereka tak tarik, saya yang ngelanjutin. Itu anu ya, prakarya SMP ya, pelajaran PKK kayak Iya. itu. Iya bener ya. Kita tidak jauh-jauh sih aneh. PKK ya. Ya angkatan kesepuhan Pak itu. PKK masih ada PKK itu. Iya, ada PKK, prakarya itu Pak ya. Iya. Luar biasa. Pak, terus mulai dimonetisasi, mulai dijual, bener-bener menjual itu kapan? Itu saya butuh waktu dan prosesnya juga nggak mudah untuk saya karena awalnya dari keluarga juga tidak mengizinkan atau tidak merestui saya terjun di dunia desain atau jahit menjahit ini. Iya. Ya karena di pandangan mereka bahwa cowok itu enggak bal-balan gitu ya. Ya. Jadi saya masih ingat waktu boneka saya dibuang itu saya juga rasanya masih kesimpan ya di sini ya. Iya. Sampai akhirnya setelah saya bisa punya penghasilan sendiri, sekarang saya punya boneka, saya beli boneka yang harga berapapun rasanya itu seperti pelampiasan saya saat dulu. Oke. Ya. Jadi ya itu saya dari SMP saya sudah bisa jahit, tapi kan saya belum tahu saya harus kemana. SMA saya wajar saya sebagai saya kecil di Jawa Timur ya. Saya lahir di Jawa Timur ya. Waktu orang tua saya semua pindah ke Jakarta, saya ikut nenek saya di Semarang. Saya jadi SMA itu saya sebagai warga baru di Semarang, saya juga nggak ngerti maksudnya Semarang itu kepiye. Jadi teman-teman nenek saya ya Semarang nenek ya. Ya, mama saya memang aslinya Semarang juga sih. Oh gitu. Kalau Jawa Timur? Jawa Timur itu karena habis menikah mereka berdua diboyong papa pindah ke Jawa Timur. Jawa Timur di mana Pak? Di Tulungagung. Ya kebetulan kakaknya papa punya usaha pabrik rokok di sana. Oh. Jadi Reca Pentong lah. Bukan.
Setara sama reco pentol. Oh, bener tolong aku reco pentol tuh tolong aku. Iya. Ngerti ya? Loh. Yang perokok juga ya? Iya. Enggak kan saya dari Kudus, Pak. Oke. Ini kota kretek juga toh. Iya, Jadi kota-kota kretek di Indonesia itu saya ngerti. Iya. Itu jadi SMA saya wajar. Jadi maksudnya saya nggak belum tahu kepiye. Nah, saya mulai aktif itu setelah saya lulus SMA, menunggu pendaftaran masuk kuliah itu kan jeda waktunya kan lama. Iya, betul. Nah, terus itu saya iseng, saya ikut kursus modeling. Saya merasa ngidur ya, bagus. Akhirnya saya sisa-sisa kebagusannya aja. Isi kita ya. Iya. Jadi akhirnya saya sebagai model, saya sempat sudah kemana-mana, show di mana-mana. Nah, dari situlah saya kepingin, saya kalau hanya bikin baju begini aja saya bisa. Oh, dari lihat-lihat model itu ya. Pak Elkana. Iya. Maaf, show-nya sudah di mana saja nih? Kalau saya show sudah beberapa kota di Indonesia, Pak. Tapi kalau baju atau produk saya dipakai untuk mereka-mereka dari ya seperti Miss Universe gitu tuh, tapi ini yang cowok. Ya, jadi kan yang cowok tuh juga Mister Indonesia, ada Mister Indonesia, Mister apa, ya banyak sih. Mister. Ya, ada Mister supranasional atau apa itu sudah pernah. Jadi saya pernah support mereka. Wow. Untuk di saat nasional ya, jelas ya, nasional. Kalau internasional sudah pernah? Ya itu. Internasional itu mereka mewakili Indonesia. Oh, I see. Ke ajang internasional. Ke ajang internasional, tapi dipakai oleh mesternya Indonesia. Tahun 2016 saya support untuk Mister Universal Ambassador itu Mister Universal Ambassador. Dari 2016, Pak. Itu 2016 ya, kemana? Di Surabaya kebetulan itu tingkatnya internasional juga. Internasional. Ada dari 18 atau 21 negara saya lupa. Woi. Ya, itu saya sempat support mereka. Dapat juara, Pak. Saya support, Pak. Semua finalisnya pakai baju saya. Wah, wis. Wow. Jadi dia nih. Wow. Tak pikir hanya untuk yang dari Indonesia. Ternyata semuanya, Pak. Ya. Finalisnya ibaratnya ya, pesertanya ya. Iya, jadi waktu saya dihubungi sama panitianya Mas, karena pertamanya kan saya hanya support wakilnya Indonesia. Terus mereka bagus gitu ya. Mas, kalau support wakilnya dari luar untuk waktu mister yang lain di Indonesia gimana? Saya support tapi syaratnya harus pakai wastra Indonesia. Pakai apa? Wastra Indonesia. Apa itu wastra? Kain Indonesia, Pak. I see. Jadi saya memang dari awal saya terjun ke dunia desain itu produk saya semuanya kalau nggak batik, tenun, jumputan, lurik yang berbau Indonesia. Wow. Jadi sebelum batik ya, Pak ya? Ya, sebelum batik diakui oleh UNESCO sebagai itu, saya sudah mengolah batik. Wah. Jadi memang dari awal saya memang semua produk saya berbaunya tradisional. Dan saya kagumnya beliau ketika ditawari support itu tidak sekedar ini kesempatan besar, enggak. Mana syaratnya? Kasih syarat. Jadi pembelaannya keberpihakannya kepada Indonesia luar biasa. Siap, ini patut dicontoh sama generasi padahal ya. Itu Bapak support ajang internasional yang keberapa? Atau yang pertama? Pertama. Padahal kesempatan pertama loh Pak Ganda. Berani kasih syarat, ini kan keberanian sing penting mana ya? Ucap kendel. Lah Bapak kok nggak takut ditolak, kok ya tak kasih syarat? Saya merasa yakin ya. Saya yakin kalau syarat saya diterima. Oke. Karena saya merasa bahwa yang dari luar pun juga kepingin pakai produknya Indonesia. Ya, betul. Ada itu sudah menarik sejak dulu. Tahun berapa? 2016. 2016. Luar biasa. Itu UNESCO belum ya? Sudah? Belum mengakui ya? Belum. 2016. Sudah. Sudah, tapi kan di awal-awal itu. Iya. Gitu. Siap. Keren. Wah, ini. Ya oke, ini produknya apa saja Pak? Saya ada 2 brand, Pak. Ada 2 brand, ya. Ada 3 sebetulnya. 3. Yang satu, yang 2 brand untuk manusia, yang 1 brand untuk boneka. Yang manusia dulu, boneka itu kok ada pertanyaan khusus.
Jadi kalau yang untuk manusia awalnya brand saya Elkana Gunawan. Elkana Gunawan. Ini mengolah sebagian Wastra juga. Ini kan batik ya. Oh, ini batik ya Pak ya? Batik. Ini perempuan toh Pak ya? Cowok. Oh ini cowok ya? Ya. Ini Pak. Awalnya saya membuat baju perempuan. Ya. Dari awal-awal saya mulai produksi itu memang saya membuat baju perempuan. Ya. Tapi di saat suatu sisi saya sisipin baju cowok, saya sisipin baju cowok, kok ternyata laku juga ya? Lebih laku yang lebih cowoknya laku, lebih laku dulu. Lebih laku ya? Ya, itu 2014. Akhirnya 2014 itu saya memutuskan bahwa saya serius di baju cowok. Saya baju cewek saya hanya menerima pesanan. Dan untuk memakai bahan tradisional pun sebetulnya saya juga kalau untuk yang pesanan saya enggak. Jadi yang pesanan kalau mereka mau bawa kain sendiri monggo. Tapi kalau yang produk saya jual, kalau koleksi saya memang semuanya dari bahan tradisional. Jadi ini produk. Pak ini size-nya apa Pak? All size. All size ya. Medium mungkin Bapak cukup. Ya cukup Pak, tapi kebesaran Pak. Lengannya kayak Ini mungkin enggak. Pak boleh dites? Boleh. Monggo. Yang mana kira-kira yang pas di saya Pak? Cukup Pak. Wah, api. Ketahuan. Tangannya coba ya. Tangannya tangan model Pak saya. Saya tahu betul. Itu matanya panjangnya rawaningan Bro. Pasti tangannya unyil juga. Tangannya tangan model Pak Ganda. Iya. Tapi sakjane awake ora gede. Iya. Kalau tangannya mungkin hanya segini. Iya, nanti kalau Pak tapi bisa pesan ukuran Pak? Bisa. Tapi loh Pak. Jadi kalau tangannya mungkin Bapak sekian. Nah, iya segitu Pak sebenarnya itu. Aku warna-warna ini seneng. Keren Pak. Pak berapa Pak kirim Pak? Ini pertanyaan untuk pemirsa loh Pak. Iya. Mungkin kalau dilihat memang harga saya agak tinggi ya. Tapi saya karena yang saya pakai itu kalau batik minimal batik cap. Saya bukan batik printing. Kalau tenun lurik saya pakainya lurik tangan, tenun tangan bukan yang mesin. Jadi kalau dihitung itu memang jatuhnya lebih. Ini tenun bukan? Bukan, itu batik. Batik ya? Ya. Jadi kisarannya dari 600-an ya. Ini berapa yang ini? Itu sekitar 550. 550 ya? Ya. Itu tidak berfuring Pak. Ini nggak ada furingnya ya? Kalau itu furing ya? Kalau itu ada furingnya. Ya. Tapi meskipun nggak berfuring ini sobat kendor ya, kayaknya ini tebel. Dan asiknya tebel itu tetap adem karena ini jenisnya kayaknya kok agak katun-katun gitu ya? Iya. Premis ya? Premis. Kalau ini berfuring. Itu furing ya? Ya. Ini mungkin pas Pak cuman. Ini produk sebelum pandemi. Maksudnya kalau ini produk setelah pandemi. Jadi kalau setelah pandemi itu walaupun kondisinya sudah mulai membaik, jatah untuk membeli baju itu sudah berkurang. Kalau dulu ya, jadi kalau dulu itu pelanggan saya mungkin tidak pernah matok. Saya pesan baju ini, saya buatin dibayar. Tapi kalau sekarang mereka sudah tanya ya. Mas bisa nggak sih kalau misalkan biasanya satu baju misal ya, satu baju 1 juta. Kalau sekarang Mas bisa nggak sih kalau 1 juta dapat 2? Iya. Gitu ya. Setelah pandemi ya. Nah, saya menyiasatinya. Saya menyiasatinya ya dengan ini mengurangi furing. Betul. Tapi tetap bagus, Mas. Bagus. Ini tebel. Karena itu ada lapisannya juga. Hanya bedanya membedakan hanya furingnya ini. Ini maksudnya lapisan tuh ini ya Pak? Betul. Dalamnya ini kan full saya setrika. Ini kan. Iya. Ini kan pakai pelapis Pak. Sama pelapisnya pelapis jas juga. Iya makanya aku tadi tak gini tuh kan tak pikir ini furing gitu loh. Iya. Jadi tetap tebel Pak Ganda, kayak semacam furing juga. Tapi ya, pas api dari dibuat segala. Dong aku sing nganggo to Pak Ganda. Sing iya tuh. Gak terima deh. Saya nganggo ra terima deh. Kalau terima jabat tuh Pak. Pak aku ya Pak itu Pak. Pasti kepanjangan juga Pak, nggak apa-apa. Supaya permisi. Aku ingin menunjukkan kepada sobat kendel nih loh ini loh furing. Pak kalau ini berapa?
Itu satu set sama rompinya. Oh, itu rompi ya? Ya, ini harus pakai rompi dulu ya, Pak? Dalam ya, ini dalamnya dulu. Ya. Saya permisi, Pak. Ada rompinya juga. Ya. Double ya Pak ya berarti ya. Tinggu rompi ini tahu lah. Sayangnya aku pendek loh Pak Aryawan, jadi ya, nyoba begini nih kurang apa ya? Kalau beliau kan model memang ya. Iya. Kurang berfungsi sebagai model Pak. Sorry ya Pak, pendek Pak. Aku juga Pak, nganggo ya. Sebetulnya badannya oke saya. Cuma ininya untuk kegawan. Memang ini kan tangan model. Tangan model. Ini waktu itu dibawa ke Hong Kong untuk wakil Indonesia. Iya. Ini. Ya. Ke Hong Kong untuk wakil Indonesia ya. Jadi ini sudah internasional begini. Pinten Pak ini Pak. Satu set sama rompi sama rompi. Ini saya jual cuma 1.150. 1.150. 1.150. Ini pakaian sudah kualitas internasional loh. Dan itu sudah sama. Rompinya ini dikancing ya? Iya, rompinya dikancing dulu Pak. Ya sorry aja, ini rada dawa soalnya kan memang orangnya pendek. Betul, iya. Kalau dipakai beliau pas banget ini. Atau pakai yang sing dur-dur gitu ya. Oh, emang itu ya. Ini kayak jas gitu aja Pak. Iya, karena ini kan cuma satu kancing jasnya. Iya. Namanya ada rompinya ya. Iya. Oke. Ini nanti misalkan dalamnya mau diganti hitam, monggo. Oh. Nggak harus pakai rompinya ini, gitu. Jadi kan menyesuaikan dari warnanya ini. Atau bahkan bisa pesen 2 warna gitu ya. Ya. Yang begini sama yang hitam. Nah, jadi hitam ya. tampil di situasi yang berbeda. Agak santai gitu, bawahnya pakai celana jeans, dalamnya pakai kaos. Terus sajane oh ya bisa jeans sajane ya. Oh, maksudnya pakai rompi tok Pak gimana? Pakai rompi tok bisa, atau pakai blazer sama celana jeans kan oke juga. Nah, oke. Oh gitu ya. Sekarang dalamnya kaosan, ya, bawahnya pakai jeans. sepatunya seperti ini. sneakers. Ya, gitu Pak. Sepatunya sneakers ya. Sepatunya sneakers. Ya, betul. Wah, pas banget saja ini rada kedak. Ini soalnya emangnya pendek. Top. Hanya 1 juta. Kan berapa? 1.150. 1 juta. Itu sudah termasuk. Pak, pesen tanpa rompi boleh? Boleh. Boleh, bisa. Bapak mungkin punya bahan, saya juga tinggal jahit itu juga bisa. Ya. Wow. Oh, kayaknya bukan bahan. Nanti yang kepingin silahkan di deskripsi ada. Sampun Pak, matur nuwun Pak. Pak Ganda, sorry ya ukuranku Pak. Iya waktu itu. Cuman ya saya ketawa. Rompi ya. Sebab ini api ya tadi depan. Nah iki yo. Nek rompi tok ini ya Jawa, yo Garing Petro ya ta. Iki Jawa san. Iya. Matur nuwun, terima kasih. Itu yang produk untuk manusia. Terus kalau batik saja tidak Ya ini kan tidak jas gitu. Baju batik. Oh itu tadi yang tak pakai pertama kan batik tok itu. Iya. Nah, terus setelah ya pandemi bisa merubah semuanya. Iya. Ya, boleh dikatakan mau siap nggak siap, kita harus siap. Iya betul. Oke. Ya. 2 tahun saya mengalami nggak cuma tiarap ya, mungkin sudah delosor. Jadi saya tahun ini, Pak, ya? Ya, jadi benar-benar saya nggak ada orderan. Ada orderan dari pengantin itu dibatalin sampai sekarang. Waduh. Jadi mereka juga belum kapan mau ngelanjutin. Pengantinnya juga belum melanjutkan. Belum, karena menurut mereka harus cari hari hitungan atau gimana. Ya. DP-nya juga sudah habis buat makan selama pandemi. Nah, itu dari pandemi itu karena banyak nganggurnya mungkin ya. Jadi saya kepikiran bahwa saya tuh punya sampah kain perca itu banyak banget. Oh. Saya yakin bahwa semua penjahit, semua desainer itu punya persoalan itu. Ya, perca itu selalu menggunung. Kalau dulu
perca itu saya sumbangkan ke rumah panti werda. Ya. Karena di sana kan, karena di sana itu biasanya opa-opa, oma-oma itu kalau pagi kan jabuti itu loh. Ya, dijabutin gitu biar katanya biar tetap gerak, tidak pikun. Tidak pikun, betul. Lalu awalnya saya membuat perca itu untuk ini baju-baju boneka saya. Ya, jadi nggak tahu gimana ceritanya itu sekitar tahun 2017 atau berapa itu saya di-invite sama teman saya di Facebook, dimasukkan ke grup Fashion for Doll. Fashion for Doll. Ya. Terus kok bagus ya. Nah, saya kepikiran kalau saya punya boneka ini, saya buatin replika dari baju-baju saya. Kalau pas saya punya stand pameran gitu, saya pajangkan. Bagus ya. Terus dari awal itulah saya tergerak untuk mulai mengkoleksi boneka. Jadi dari mulai Barbie segala macam jenisnya itu. Dan itu rasanya, ya itu tadi saya bilang, saya kira aku main tuku boneka kan nggak ada yang larang. yang dulu bonekanya dibuang tuh ya. Saya kira orang tuku boneka tok, nggak wek klambine. Nah dari saya buat ini, saya buat bajunya, kok ternyata ada yang tertarik, ada yang beli. Terus akhirnya. Kalau buat boneka itu berapa harganya nih? Sorry, melanjutkan harga lagi nih biar. Saya jual dari harga 200.000. Ini yang 200.000 ini. Iya. Ini roknya kan? Roknya. Ini sudah termasuk atasnya belum? Oh sudah ya. Karena ini kan apa namanya itu? Modelnya kan. Nah, model tank top gitu loh. Top gini. Ya. Sama ini juga 200. Oh ini itu juga 200.000. Cantik sekali. Ya. Dan itu harganya juga kalau dibandingin dengan baju orang juga nggak kalah. Nggak kalah mahal ya? Nggak kalah mahal. Ya artinya sebanding-banding lah ya. segitu. Dan biasanya saya juga buatnya dari ini sisa tenun, sisa batik. Iya. Keren. Nah kalau bonekanya ini utuh berapa? Kalau bonekanya saya nggak jual, Pak. Oh nggak jual ya? Ini kan kalau hanya koleksi modelnya aja. Ya, kalau bonekanya saya koleksi itu. Oh koleksi ya. Pak Elkanang, siapa yang beli begini ini Pak? Kalau dilihat yang beli itu. Dan untuk apa mereka itu sampai dandani boneka itu? Seperti saya, koleksi. Oh. Jadi gitu ya? Itu kan kolektor boneka itu kan banyak, Pak. Oke. Jadi kategorinya mungkin suatu saat nanti kita ngobrol tentang boneka ya. Saya punya komunitas boneka di Semarang. Kalau mau dibawa boleh ke sini. Boleh Pak. Jadi ceritanya. Boleh Pak. Nanti direkomendasikan aja Pak. Jadi ceritanya itu yang koleksi boneka ini justru bukan anak-anak loh. Kalau anak-anak itu beli boneka di Kids Station itu kan 250.000, 150.000. Ya ada yang 60.000-an, yang KW yang dari Cina itu kan harga segitu. Tapi kalau yang koleksi ini itu sampai puluhan juta Pak. Bonekanya. Harga bonekanya? Dan ini itu boneka ini kan bisa di face up ulang. Jadi kalau ini saya nggak suka sama aslinya, dihapus, itu ada jasa untuk make upnya. Itu mereka juga nggak murah. Ada dia dunia seperti itu ya. Terus saya nggak seneng rambutnya. Akhirnya rambutnya dibrodol. Diganti. Itu juga ada jasanya yang terima. Itu dari mulai boneka Barbie yang kepalanya cuma sekian loh. Nanti suatu saat itu yang ngoleksi itu ya ibu rumah tangga, ada dokter, ada pegawai negeri. Jadi mereka yang justru penghasilannya nggak sedikit karena untuk ragat ini. Dan saya rasa hobi itu justru karena pandemi kemarin, hobi itu tidak berimbas pada pandemi. Pandemi tidak berimbas pada hobi. Pandemi tidak berimbas pada hobi, hobi untuk pria dibeli ya. Gitu. Nah ini dari itu akhirnya setelah ini juga saya mulai orang bikin masker ya. Nah terus perca saya olah untuk masker. Lama-lama harga masker itu saingan sendiri sih, sesama pembuat masker harganya edan-edanan. Sepi saya kira. Awal-awal tuh ya. Awal-awal itu lah. Dari situ terus saya kepikiran ini selain masker apa yang bisa saya olah. Saya mulai bikin tas. Oh itu ya. Tas.
Akhirnya sampai ini. Ini jadi kain perca juga ya? Ini dari batik lawasan. Perca toh. Iya. Ini dari batik lawasan. Ini saya bikin perca ini. Ini kok Elkanatan, kok bukan Elkana Gunawan? Ini marga saya Tan. Oh, Nek Gunawan nama ya? Iya. Ya, oke. Tuh. Nah, dari tas ini kepikiran lagi harus wani ya Pak. Oh, kudu wani. Coba kalau untuk sing baju, penting kalau untuk baju bagaimana? Akhirnya saya bikin baju ini dari perca. Oke. Ini dari perca kain jeans. Wah, hebat. Ya. Perca kain jin itu? Iya. Perca bisa kayak gitu loh. Ini disambung-sambung sendiri nih Pak. Iya apa ya Pak? Ini tetap saya padukan dengan ini sisa tenun. Orang kadang-kadang tenun selembar itu kan nggak semuanya full jadi baju semua. Iya. Sisanya saya pakai ini. Ya. Wow. Lalu ini juga sama. Ini juga dari perca. Wah iya keren. Nih. Oh Super. Perca loh. Coba kendel. Ya. Ini juga sama. Ini apa Pak? Sama, ini perca juga. Nah maksudnya Kalau ini outer, ini kimono. kimono Ini ya? yang lagi in sekarang kan kimono begini nih. Kalau habis ini ya? Kalau ini Bapak cukup nih Pak. Oh, gitu ya? Agak kepanjangan nih Pak. Iya. Kalau kimono itu kan kepanjangan orang Ya, pakaian. ini kan memang modelnya kan agak oversize gitu kan. Ya, betul. Nah ini setelah saya bisa bikin ini, saya ikut workshop online. Gimana sih caranya yang bener kan selama ini saya belajar sendiri ya. Jadi saya belajar secara online terus akhirnya begini. Bagaimana sih memanfaatkan perca gitu maksudnya ya? Ya jadi maksudnya kan pertamanya kan saya nggak tahu rumusnya gimana. Dengan saya ikut online itu saya akan tahu nanti ini ngukurnya pakai ini, patokannya begini. Patokannya itu ya. Oke. Lebih tajam yang ya. paling akhir ini produk saya ini juga dari perca Pak. Loh. Oh iya ya. Jadi gini ya, untuk dunia fashion itu sekarang dititipi pesan untuk ikut menyelamatkan bumi. Mungkin pernah dengar istilah sustainable. Ya. Jadi fashion yang berkelanjutan ya, sustainable fashion itu gunanya untuk ikut menyelamatkan bumi dari apa? Masalah sampah. Karena sampah kain perca ini, sampah dari industri fashion itu nomor 2 terbesar setelah migas di dunia. Ya. Dan itu sejak tahun 2000, mungkin 4 tahun yang lalu itu sudah dikampanyekan, ayo kita mulai sustainable fashion. Jadi batik pun kita menggunakan warna alam untuk mengurangi polusi. Terus ini sampah limbah perca ini yang diolah. Bagus ya Pak. Jadi untuk sustainable fashion itu yang dilakukan di samping pewarnanya itu semakin alami, perca-percanya juga jangan jadi limbah tapi diolah lagi. Kalau bisa zero waste. Ya, jadi tidak ada yang buang. Ya, itu sampai ada pola zero waste Pak. Memang ada. Jadi selembar itu nantinya tidak ada sisa sama sekali. Betul. Kita bikin baju itu dari selembar, ditekuk, dilipat, digunting, dijahit, nggak ada sisa. Itu memang lagi digalakkan untuk itu. Ini dari perca ini saya pikir di Semarang juga nggak cuma saya yang ngolah perca. Di beberapa kita juga sudah ada yang ngolah perca. Terus akhirnya saya punya ide untuk bikin komunitas perca di Semarang. Sudah terbentuk ya? Sudah terbentuk ya, termasuk Bu Ratri segala itu anggota. Dan kelihatannya yang pertama di Indonesia. Wah, ide pengolah perca. Ya, jadi di Semarang itu kelihatannya yang pertama di Indonesia. Jadi waktu saya itu tadi harus wani ya Pak. Kudu, yang penting wani ya. Ya. Jadi setelah saya terbentuk itu banyak kota-kota lain yang Pak ngapain nggak dibentuk cabang-cabang, udah kalau bentuk cabang ya susah. Anda bentuk sendiri nanti tak ajari. Nah kalau saya harus bentuk cabang, kan nanti saya harus kesana. Iya. Repotnya ini ngurusi urusan IDW kan jadi terbengkelai. Iya. Nah, dari sini saya senang Pak, karena apa dari itu saya ibu-ibu itu tadi lebih semangat. Iya. Anggota saya mayoritas itu ibu rumah tangga. Cowoknya cuma 2 dari 50.
Ya, malah perca soalnya ya. Dan jahit-jahit itu loh ya. Ya, terus mereka itu kan produknya macam-macam. Ada yang, nah ini topinya Bu Ratri yang sudah saya olah. Oh. Ini yang saya bawa ke Jogja Fashion Week kemarin. Kok bisa topinya Bu Ratri yang sudah saya olah itu? Yang buat topinya Bu Ratri. Terus Bapak ngolahnya di bagian mana? Saya tempeli percanya ini. Itu kolaborasi Pak. Ya, saya kolaborasi nggak cuma dengan Bu Ratri ya, dengan Mbak Chandra juga ketuanya itu yang sebagai saya anggap sebagai ketua, itu dia bikin aksesoris dari ketua perca itu ya. Iya. Direkomend untuk boleh. Jadi Mbak Chandra. Ya, jadi saya ngobrolnya memang sama Mbak Chandra waktu Mbak gawe yuk Mbak gawe komunitas percaya. Yuk Pak El. Dan terus programnya apa? Dibentuk dulu programnya Carry. Mantap. Memang iya, dibentuk dulu. Iya, ciri-cirinya cak kendel. Iya. Wis pakai bentuk sik wae. Soalnya gini. Wis kumpul kan ono. Iya, soalnya apa? Kita sudah terlalu muluk-muluk bikin programnya nanti ini kalau nggak ada anggotanya. Iya. Sing lakoni ra ono. Makanya saya bilang yuk bentuk dulu, bikin komunitasnya dulu, program sambil jalan. Maunya mereka apa? Nah, ternyata kan setelah saya terbentuk, saya sowan ke dinas koperasi, ke dinas perindustrian. Sempatlah akhirnya kita diajak pameran di Prambanan, di mana-mana. Nah kan ibu-ibu itu kan seneng Pak. Mereka kan selama ini bikinnya kan hanya ada yang nggak punya sosial media, hanya berdasarkan pesanan kenal, tahu ini bikin. Nah, kalau seperti Bulina segala macam itu kan memang usaha online-nya sudah jalan ya. Nah, itu kan juga akhirnya kita bisa berbagi ilmu juga sih dengan mereka. Jadi setiap sebulan sekali kita ada pertemuannya, kita ketemu. Yuk programnya minggu ini, bulan ini mau bikin apa? Saya bisa bikin tas, tak ajari nggak tas. Siapa yang mau belajar? Baru kita bikin belajar bareng. Nanti misalkan siapa lagi, saya bisa bikin ini Pak Sulampita atau apa dari perca ini. Nah yuk, yang minat siapa? Jadi kita saling berbagi juga sih di situ. Jadi ada ada pertemuan lah ya. Iya. Untuk anggota ya. Betul. Ini celana Pak dari perca juga. Ini untuk ke pantai. Cukup Pak sebenarnya. Cukup Pak. Tinggal langsung dari kos permen ya. Jadi ya itu Pak. Jadi dijajal ini kan langsung tak jajal toh. Iya maksudnya kan. Yang tempat klambi ini orang rasa nyopot celana langsung tinggal. Iya. Dan tidak Superman. Luar biasa, Pak. Kita flashback, Pak. Iya. Dalam menekuni bisnis ini, saya ingin Bapak bercerita, menginspirasi sobat kendel. Suka dukanya, Pak. Termasuk dari awal jenengan tadi loh. Suka dukanya ya. Kok iso terus jadi bisnis gede ini loh. Suka dukanya kalau saya ambil sukanya aja. Kalau dukanya itu bagian dari itu. Bagian dari rangkaian perjalanan saya dari A sampai Z. Diambil sukanya saja. Sukanya apa sukanya? Sukanya saya bisa ketemu orang, saya bisa ketemu artis, baju saya bisa sampai ke luar negeri. Itu saya ambil sukanya. Yes. Walaupun dukanya banyak. Saya nggak mungkin kalau orang bisnis nggak ada dukanya. Iya. Nah kalau baju saya nggak laku dukanya, siapa saya menanggung Pak? Iya. Nggak laku dukanya, apalagi COVID ya. Betul. Nggak cuma itu, persaingan dunia fashion itu juga cukup keras ya. Dalam tanda kutip dunia fashion itu jahat. Kalau bagi saya ya. Apa sih dalam tanda kutip? Jadi jahatnya itu tembak menembak itu loh Pak. Plagiat itu plagiatnya ya. Saya pernah jaket saya dibeli sahabat saya satu organisasi sama saya. Sahabat saya loh Pak. Aku pengen naksir jaketmu tak tuku ya. Saya kasih harga khusus. Kamu ganti ongkosnya aja, bahannya nggak usah. Dibeli toh. 2 bulan kemudian kami pameran Indonesia Fashion Week di Jakarta di JCC. Saya sama dia satu stand dan ternyata jaket saya itu direpro sama dia, dicontek polanya. Jualannya sama dengan saya satu stand sama saya. Berarti kembar dong? Iya, hanya beda bahan. Aduh. Dia hanya bilang, sorry ya Pak, tak contoh. Saya mau marah, sahabatku loh. Kita satu kamar saja, hotelnya jadi satu hotel, satu stand. Gak marah tapi sakjane ngono, sakitnya di sini ya. Terus nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nggak apa-apa Pak,
ular itu kepala di depan, ekor di belakang. Dijawab sama dia, nek melungker kan buntut ambil kepalanya jadi satu. Tak ketok kepala buntut. Pak Elkana sempat bilang begitu. Iya. Dan dia sempat menjawab begitu. Ular ini kan, aku bilang ular tuh kepalanya dia di depan, kalau ekornya selalu di belakang. Jadi kamu kalau nyontoh pun saya lebih duluan. Nah kalau ular yang melungker kan buntut sampai kepalanya jadi satu. Ya benar memang. Tapi tak ketok buntutnya. Tak ketok buntutnya. Sebelum kamu melungker tak ketok. Oh ya. Itu salah satu duka bagi saya. Ya. Diciplak, apa istilah? Plagiat. Ya, itu sudah kok Pak. Tapi akhirnya begini ya, saya bilang, kowe menyontoh aku, contohno. Itu, anggap aja saya bagi berkat. Iya. Ya. Gitu. Jadi dan saya yakin namanya orang nyontoh tuh nggak bisa 100% sama. Ya. Oke. Gitu. Jadi kalau ada orang yang datang ke saya, dia bawa gambar, Mas Elkana, saya tolong buatin baju seperti ini. Yeah. Kenapa ibu nggak bikin aja langsung ke sini desainernya? Iya. Karena masing-masing desainer kan punya style sendiri. Ya itu salah satunya. Kalau duka senangnya banyak Pak. Dulu saya pernah dikontrak sama SCTV. Ya saya tidak melupakan jasanya. Maaf. Sebelum kontrak SCTV ya. Bagaimana Pak Elkana mengatasi hatinya sehingga tetap bisa bersemangat, move on, maju terus meskipun diplagiat? Gimana cara Bapak mengatasi? Ya, saya hanya bilang bahwa takaran dari Tuhan itu sudah ada takarannya, rezeki itu sudah ada takarannya sendiri ya. Kalau orang jatahnya cuma satu cangkir, bubur dikasih satu ember ya tetap berbeda. Ya, oke. Wis ana takarannya dewe-dewe. Ada takarannya sendiri. Dan itu bisa mengobati hati ya? Bisa. Oke. Mungkin orang Jawa bilang legowo ya. Iya, legowo. Kalau saya tangisi, saya pikir saya ngapain saya merugikan saya sendiri kok. Iya. Dan saya yakin itu juga nantinya juga akan berulang dan berulang. Ternyata memang juga benar. Yes. Oh gitu ya. Iya. Dan kita sudah siap, kita sudah legowo kok. Iya. Betul. Sudah siap menghadapi hal itu. Itu salah satu resiko yang harus saya hadapi. Ya, itu salah satu resiko yang harus dihadapi. Betul. Saya rasa nggak cuma di dunia fashion aja. Ya, di semua bisnis ada begitu Pak. Iya. Ya, istilah Me Too produk itu kan sebetulnya itu plagiat itu. Iya. Gitu. Oke, kembali ke SCTV gimana nih? Nah, ini asiknya nih, kan nggak hanya sedihnya dok. Saya dekat sama Mbak Ana Avanti, mungkin sudah dekat. Oh, Mbak Ana. Itu saya seperti kakak saya sendiri. Oh, oke. Saya dari awalnya Mbak Ana sebelum ngetop sampai seperti sekarang saya sudah dekat sama beliaunya. Dan kebetulan suaminya adalah teman kuliah saya. Oh. Nah, itu pertama kali saya ditawari Mbak Ana, gelem Rael gawe baju artis. Acara apa Mbak? Acara Gebiar 17 Agustus, panggung merah putihnya SCTV. Wih. Itu saya pertama kali mimpi ya, maksudnya ya Allah bajuku mau dibuat artis masuk TV, itu kan baru kali itu di SCTV. Artis siapa di antaranya? Banyak. Ada waktu itu masih Thomas Jorgi, mungkin pendengar waktu Thomas Jorgi, ya. Dia melonsing album dangdutnya yang itu Sembako Cinta Top. Nah itu ada itu, terus ada Eko Patrio segala macam lah. benar-benar artis nasional ya. Akhirnya saya oke Mbak, ya wes gitu. Terus pertama kali itu saya dibawa panggung hiburannya di Surabaya waktu itu. Jadi dan SCTV-nya tertarik. Terus waktu itu ada acara Laris Manis ya, yang dipandu sama Eko Patrio itu setiap hari Jumat atau hari apa. Nah itu untuk hostnya perempuan pakai kebaya Mbak Ana, host prianya pakai saya. Itu akhirnya selama hampir 1 tahun saya yang nyerah. Karena mereka kan syutingnya kan wah. Nah hari Kamis syuting, Selasa baru kabari Pak temanya besok ini. Bikinkan ini gitu. Temanya ini gitu. Wah, aku soedan ki aku. Enggak lah.
Iya. Nah kalau saya pas selo lah yuk jadi. Nah kalau dilala saya pas rame kerjaan pas barengan tumpuk-tumpuk gitu. Dan waktu itu kan saya masih kantor juga. Oh iya. Saya kan masih statusnya kan masih karyawan. Iya. Gitu. Nah itu tak pikir enggak lah, terus akhirnya Mbak Ana dilanjut apa enggak? Nah dari SCTV itulah akhirnya saya bisa berlanjut ke Indonesian Idol, kemana-mana. Sampai ke panggung merah putih. Avi juga ya. Avi juga sudah saya. Indonesian Idol, Avi. Terus terakhir itu rame-ramenya Liga Dangdut, Akademi Indosiar itu saya sudah semua. Dan saya rasanya sudah cukup. Dari panggung merah putih itu saya mengenal almarhum Didi Kempot. Mas Didi Kempot belum sesukses sekarang, dia baru mengeluarkan albumnya Sewu Kuto sama Solo Balapan. Itu kalau pesan sama saya, Mas El di baju apa? Atau Mas kirim ya, misalkan dia lagi nyanyi, misalkan kita lagi satu panggung sama dia, saya yang support bajunya di Trilon Bajuan, itu saya bawa baju 10 itu langsung dibayar sama beliau. Semua? Ya. Mas, aku mau ngomong Suriname. Siap Mas, KWK berbau Indonesia ya siap. Itu saya bikinin. Tapi ukurannya sudah ukuran Sudah tahu saya. Enggak, wis 10 langsung dibayar ya? Iya. Itu artis pertamanya jadi pelanggan saya adalah Mas Didi Kempot. Mas Didi almarhum Mas Didi Kempot. Ya, sama Mbak Yan Velia ya, waktu itu masih baru kan. Iya, pertama kali dia diorbitkan. Luar biasa, bahkan dahsyat luar biasa. Terakhir ya yang rame ya yang Indosiar itu, yang Akademi Dangdut, Liga Dangdut itu dari mulai hostnya sampai jurinya semua ya sudah ada yang pakai baju saya. Oke. Itu dulu ada lagi yang di TPI apa KDI ya? KDI juga. Sudah. Ya semua panggung. Ya, biasanya gini, kalau dari satu TV ada yang sudah tahu, akhirnya mereka saling tanya terus melihat dari sosial media, itulah untungnya sosial media. Iya. Mereka menghubungi mau nggak ini gitu. Keren. Ini sudah di penghujung acara Pak Ganda, waktu kita juga sudah apa namanya? Mepet ya, sudah hampir habis. Pak, karena kalau untuk layanan kepada masyarakat ini apa? Bapak itu melayani seperti butik gitu, jadi pesen membikinkan gitu, atau juga ada stok-stok di rumah atau di display di mana gitu? Itu ada. Yang pertama saya mendapat kami dari Indonesia Fashion Chamber atau AFC asosiasi kami itu difasilitasi sama Dinas Perindustrian Kota Semarang. Kami disiapkan galeri di Kota Lama. Galeri di Kota Lama. Jadi itu ada beberapa desainer yang produknya dijual di sana, termasuk produk saya. Kota Lamanya mana nih tempatnya nih? Di Jalan Garuda nomor 1, belakangnya Gereja Belenduk. Jalan Garuda nomor 1, belakangnya Gereja Belenduk. Di sana ada bukan hanya ini ya, banyak gitu, tapi salah satunya adalah Elkana ini. Atau di galeri kreatif itu yang di seberangnya Teh Tongji. Yang di Jalan Lejen Supraptonya. Oh, di depannya Gereja Belenduk berarti? Ya, yang di gedung Telkom. Jadi di gedung Telkom juga ada, di belakangnya Gereja Belenduk Jalan Garuda nomor 1 juga ada. Ya. Lalu bisa juga lewat sosial media saya, lewat Instagram saya. Apa tuh Instagramnya? Elkana Gunawan. Facebook saya di Elkana Gunawan Tanuwijaya. Facebooknya Elkana Gunawan Tanuwijaya. Lalu atau juga bisa dilihat di Batik Bagus _2019 di Instagram, itu khusus untuk IG jualan saya. Batik Bagus Bagus Batik Bagus _2019 _2019 kapal toh delokan nang kene. Deskripsi ya. Nah, kalau mau ke rumah juga monggo. Oh gitu. Ya, di rumah ada display juga. Selama masih ada sebelum saya kirim atau masih ada di rumah masih bisa. Jadi kalau mereka yang mau jahitin biasanya mereka datang ke rumah. Jahiting bisa, yang di display di rumah, stok yang belum dikirim juga ada di sana. Mantap, luar biasa. Ini juga ya Pak,
Pelatihan juga nggak? Kursus? Pelatihan iya Pak, saya sering diajak sama dinas perindustrian, baik provinsi maupun yang kota, dinas koperasi atau Bank Indonesia juga pernah. Saya menjadi coach atau mentor di acara Fashion Incubator ya dari Bank Indonesia KPW Nusa Tenggara Barat. Saya di Lombok selama hampir 2 minggu, jadi polanya pola 80 jam. Terus seperti kalau yang dari dinas perindustrian kota itu provinsi itu pelatihan 3 hari tentang fashion. Seperti besok saya ke Kebumen, mungkin yang di Kebumen nanti bisa ketemu saya. Saya ada talk show tentang DNA brand. Wus, DNA brand. Sebentar sedikit lagi. Yang inkubator itu tadi di mana? Di Lombok Pak. Di sini nggak ada ya? Kalau itu tergantung dari pemerintahnya instansinya, dinasnya. Itu 80 jam itu ya? Ya. Itu buat anak-anak muda? Istilahnya kok inkubator itu loh? Bukan, jadi gini, sebelum adanya Fashion Incubator itu Bank Indonesia sudah memfasilitasi pelatihan untuk penenun. Oh iya. Ya. Jadi, tak pikir untuk anak-anak muda itu pokoknya pemula tapi yang sudah kelihatan bakatnya mungkin itu ya. Minimal bisa jahit. Ya. Jadi itu pesertanya memang dikurasi ya. Dari sekian puluh yang daftar itu hanya diambil 40. Dikurasi dulu. Ya. Terus kemudian nanti diambil 40 masuk di inkubator. Ya. Itu difasilitasi sama Bank Indonesia semua. Luar biasa. Dan nanti Agustus nanti setelah hajatannya kami, saya diajak Rotary untuk kalau ini Rotary sifatnya sosial ya. Saya mengadakan pelatihan di Lombok Timur. Wish. Rotary Club ya? Ya. Harusnya bulan ini tapi nggak tahu feeling ya. Feeling saya kok membatalkan diri. Ternyata ibu sedo. Oh. Gitu. Seperti Pak. Jadi udah kerosok kok rasanya nggak enak ya. Terus saya bilang, Bu, kalau saya undur gimana sih? Lah kan saya nurut Pak, karena mau berangkat Agustus boleh, mau berangkat Juli boleh. Saya undur Agustus aja deh. Ya. Iya Pak. Belasungkawa ya Pak ya. Iya. Jadi kalau mau lihat, mau DM saya lewat Instagram saya monggo. Ya, ke WA. Nanti kita infokan di WA juga monggo. Deskripsi video Pak. Wah, kita beruntung ya punya narasumber pembicara apa namanya, desainer tingkat nasional dari Semarang Dan internasional Pak. Dan produknya sudah mensupport acara-acara internasional. Ya. Keren biasa. Dan saya tepat sekali mengundang beliau karena minggu-minggu depan sudah sibuk sekali. Luar biasa. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Elkana. Saya juga terima kasih sudah diajak ngobrol di sini. Bagi inspirasi Pak. Jangan bosan undang saya mungkin. Wah mantap. Tenang loh, tak undang lagi loh. Boleh. Nanti bahas ini tuh yang boneka. Iya masih banyak. Nanti mau masuk perca. Komunitas percaset boleh, komunitas boneka juga boleh. Termasuk bicara soal itu tadi yang inkubasi 40 jam itu isinya apa? Siapa tahu ada yang undang karena kepingin mendapatkan inkubasi juga. Betul. Mungkin masih bisa kita undang lagi Pak kalau Bapak ada waktu itu. Asal nggak mendadak. Oh iya siap. Pasal jam mendadak Pak Ganda. Iya. Pak Ganda. Sebelum kita akhiri seperti biasa Bapak kasih tips Pak buat sobat kendal. Tips buat sobat kendal semua yang menyaksikan acara ini, sing penting wani. Wis ngono tok. Ya itu salah satu kunci ya. Jangan lupa bermimpi, yang penting wani. Dan jangan lupa untuk belajar. Jadi kapanpun saya pun masih belajar. Berarti ada 3. Bermimpilah selagi kamu masih bisa bermimpi, dan terus belajar. Wani untuk mewujudkan mimpinya, belajar untuk mensukseskan mimpinya. Wah, simple tapi dalam sekali. Oke Pak Elkana, terima kasih sekali lagi ya. Semoga acara ini juga bisa menginspirasi sobat kendal semuanya ya. Baik, sobat kendal, jangan lupa di like,
share dan komen video ini. Nanti mau tanya juga boleh. Kalau mau langsung ke Pak Elkana, langsung nanti bisa dilihat di deskripsi video ya. Dan subscribe channel The Podcast serta bunyikan loncengnya. Iwahyu daging kandel. See you, Jagat